lagi dengan saya Imelda Akmal dari Arkinesia. Hari ini kita senang sekali berada di sebuah tempat yang bernama Postblok. Nah, sekarang ini saya sudah duduk bersama Mas Jacob atau biasanya akrab dipanggil MJ. Jadi boleh dipanggil MJ aja? Boleh dong, iya. Untuk ngobrol-ngobrol apa dan bagaimana sih Postblok ini? Iya, sebelumnya terima kasih nih Kak Imelda sudah mau datang ke Postblok gitu ya. Untuk teman-teman yang belum kenal, oke, nama saya Jacob. Sebenarnya nama lengkapnya Jacobus Gatot Surarjo, tapi biasa sering disingkat Mas Jacob gitu ya. Nah, saya dari sebagai arsitek ada Biro Arcadia Arsitek yang kebetulan juga ikut berperan dalam proses renovasi ini dengan pendekatan adaptive reuse ya di Postblok ini. Sebelumnya kami Arcadia Arsitek juga sudah mengerjakan beberapa proyek dengan pendekatan serupa adaptive reuse ya di M Block maupun di Jogja JNM Block gitu. Postblok ini apa sekarang fungsinya? Oke. Postblok ini pertama dari namanya ya mengaitkannya dengan PT Pos. Memang ya kita ini ada di propertinya milik PT Pos Properti yang dulunya adalah bekas kantor pos, lalu berubah menjadi disebutnya Gedung Filateli karena dulu untuk mewadahi komunitas filateli di Indonesia, di Jakarta khususnya. Jadi dulu sih aktif ya, karena perkembangan zaman mungkin ya. Kegiatan PT Posnya juga semakin mengecil, lalu PT Pos berpikir sayang sekali ya kalau gedung sebagus ini hanya kosong begitu saja. Kami diundang untuk mencoba ikut mengaktifasi gedung ini. Jadi Postblok itu ya kami konsep seperti M Block, yaitu sebagai creative hub untuk teman-teman dari komunitas industri kreatif gitu ya. Gedung ini dibangun tahun 1913 gitu ya. Nah, waktu itu 1913 gitu perencanaannya kalau nggak salah selesai 1916 atau 17 gitu ya. Jadi mereka sudah mendesain apa yang sesuai tren pada saat itulah gitu ya, yaitu Art Deco. Jadi kalau dilihat beberapa detail bangunannya atau detail ornamennya itu sangat Art Deco seperti pada kaca patri itu gitu ya. Dengan masa seperti ini. Jadi ini gedung utamanya, di kiri kanannya adalah kantor-kantor penunjangnya. Jadi kalau kita dari depan, kita pastinya orang akan melihat main hall ini, hall utama ini. Bangunan utama ini ya kita sebut sebagai Great Hall, kalau kami menyebutnya Great Hall. Lalu ada main hall, lalu di kiri kanan ada East Garden, West Garden yang isinya retail nanti ya. Ada inner court-nya. Nanti pun kalau ini nanti diteruskan ke tahap 2, kurang lebih seperti itu formatnya. Jadi sekarang sebetulnya di belakang sedang proses Postblok tahap kedua, sehingga secara keseluruhan akan punya luas 7.000 meter persegi. Sekarang 2.400 meter persegi. Wing yang sekarang jadi retail ini juga marmernya ini masih asli. Kami hanya melakukan sedikit modifikasi pada fasadnya untuk menjadikan toko-toko. Jadi toko-toko ini memang diatur ulang sehingga sesuai dengan kebutuhan teman-teman yang bergerak di bidang retail kreatif gitu ya. Di sini tidak ada makanan yang di dalam ini. Dulunya ya kita bisa bayangkan ini adalah meja-meja pelayanan seperti yang kalau kita pernah mengalami ke kantor pos ya seperti itu. Cuma karena ini kantor pos pusat, jadinya ya skalanya tentu lebih besar gitu ya. Terus kalau kita masuk ke dalam, ke kiri ke sayap timur, ke kanan ke sayap barat, isinya adalah toko-toko retail yang dulunya itu sebenarnya kantor-kantor penunjangnya pelayanan pos. Jadi misalnya ruang kepala kantor posnya, ruang kargo dan sebagainya ya di masing-masing kiri kanan ini. Nah, yang kami lakukan itu merapihkan layout ruangan karena ya waktu kita masuk ya karena dulu kantor ya bisa macam-macam sekatnya, padahal kita butuh kalau untuk retail tuh yang simple aja kan, kotak persegi 4 luasan minimum sekian gitu ya. Nah itu yang kita intervensi gitu. Tapi kalau fasadnya hampir tidak ada yang dirubah di yang bagian sana.
Bangunan lama, nah ini mungkin untuk ide untuk teman-teman arsitek khususnya ya. Kalau di tempat kalian ada, pastinya ada lah di seluruh kota Indonesia rata-rata ada ya bangunan heritage gitu ya. Coba aja diajukan ide ini, saya yakin ada saja investor yang berminat juga untuk mensupport ya setelah mereka melihat contohnya ini. Khususnya untuk teman-teman arsitek nih, mungkin ini bisa menjadi sebuah alternatif lah, baik bikin proyek sebagai arsitek maupun sebagai juga ikut di pengelolanya.